Hai, balik lagi di video aku dan video kali ini masih cerita dari buku. Buku yang akan aku ceritakan berjudul Hasrat Buas, Perspektif Bias, Si Mama Esa dan Rampok Macan di Yogyakarta abad ke-19. Buku ini membahas mengenai adanya tradisi di Yogyakarta yang melibatkan pertarungan binatang. Ditulis oleh Dihan Amiluhur, diterbitkan oleh penerbit Selak Lali, dan periode pembahasannya mengambil temporal pada abad ke-19. Nah, di abad 19, wilayah Jawa saat itu ada dua kekuasaan, yaitu kekuasaan lokal dan kekuasaan barat. Ada yang udah pernah dengar tentang tradisi Si Mama Esa dan Rampok Macan? Buku ini menyampaikan bahwa menurut pandangan dari orang Belanda dulu, tradisi ini tuh seperti gladiator dan venario di Romawi, tapi ini versi Jawanya. Lalu seperti apa tradisi Si Mama Esa dan Rampok Macan itu? Pertama aku akan cerita tentang tradisi Si Mama Esa dulu. Jadi, tradisi Si Mama Esa adalah sebuah pertunjukan pertarungan binatang, harimau, dan kerbau yang diselenggarakan oleh pihak Keraton Mataram Islam. Sima berarti harimau dan Maesa berarti kerbau. Coba deh buat kamu yang pertama kali denger nih tentang tradisi ini, kira-kira yang diuntungkan itu binatang apa? Aku nih pertamanya mengira bahwa harimau lah yang akan diuntungkan, tapi bukan. Malahan harimau ini menjadi objek yang harus kalah di pertarungan ini. Kenapa? Hal tersebut berkaitan dengan makna tersirat dalam tradisi tersebut. Tradisi yang awalnya sebagai simbol kultural menegaskan struktur hierarki sosial terhadap raja ini berubah di masa Hamengkubuwono II di awal abad ke-19. Periode itu bersamaan dengan dimulainya kolonialisme di Jawa, yaitu ketika Dendels datang. Di masa Hamengkubuwono II, tradisi pertarungan harimau dan kerbau sudah berperan sebagai simbol politis kerajaan. Oleh Raja Yogyakarta, tradisi ini digunakan sebagai media menyampaikan pesan kepada rakyatnya. Pesannya itu tentang apa? Ini berkaitan dengan wibawa sang raja di mata rakyat. Ketika itu kolonialisme Eropa sangat merugikan bagi kerajaan lokal. Nah, raja dibuat kehilangan harga dirinya di mata rakyatnya sendiri. Nah, tradisi ini sebagai bentuk perlawanan dari sang raja. Namun perlawanan ini dilakukan melalui jalur kebudayaan atau menggunakan perlawanan sekunder. Apa makna yang disampaikan? Berdasarkan tafsiran dari Raffles, pertarungan harimau dan kerbau ini sebagai perumpamaan visual terhadap kondisi sosial politik Jawa kala itu. Harimau dianggap sebagai hewan jahat dan pengecut, sementara kerbau dianggap sebagai hewan yang jinak tetapi bisa agresif. Harimau menggambarkan orang Eropa, sementara kerbau menggambarkan orang Jawa. Oleh karena itu, harimau dijadikan sebagai target pertarungan yang harus kalah. Pertarungan Si Mama Esa diselenggarakan di alun-alun dengan arena yang sudah diset berbentuk lingkaran dan diberi pagar setinggi 3 meter. Dalam pertarungan, kerbau disiapkan terlebih dahulu. Tanduknya diasah supaya tidak tumpul dan punggungnya ini diolesi dengan daun kamadu yang memiliki efek kerasa sakit. Kalau aku coba cari di internet nih terkait daun kamadu, munculnya seperti ini. Seperti ada duri-duri di bagian tepi daun dan bulu halus di permukaannya. Nah, bila mengenai bagian tubuh bisa memberi efek perih dan panas. Pertarungan antara harimau dan kerbau kurang lebih selama 20 hingga 30 menit. Kalau gak ada binatang yang kalah, harimau dan kerbau akan kembali dirangsang. Nah, harimau didorong dengan tongkat berapi dan disiram air mendidih. Kerbaunya disiram menggunakan cairan beracun supaya bisa lebih buas. Tetapi karena ini pertarungan simbolik, jadi berat sebelah. Kerbaulah yang akan diunggulkan. Lalu bagaimana bila harimau yang menang? Harimau akan diikutkan ke dalam tradisi Rampok Macan. Harimau ditempatkan di tengah alun-alun yang telah dikerumuni ribuan orang bersenjatakan tombak. Rampok ini mengartikan menombak, jadi tradisi ini adalah menombak macan. Pelaksanaan Rampok Macan, para penonton ini berdiri dan berkerumun di sekeliling alun-alun. Mereka dipersenjatai tombak yang diarahkan ke tengah. Nah, tombak itu untuk melindungi diri dari ancaman harimau. Bukan ancaman sih ya, karena yang terancam
Sepertinya malah harimaunya. Ya, jadi tombak tadi digunakan untuk melindungi diri dari pergerakan si harimau. Beberapa tombak juga ada yang diberi racun di ujungnya. Tradisi rampok macan memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dari tradisi Sima Maesa. Karena harimau berada langsung di tengah-tengah kerumunan orang. Sehingga dalam pelaksanaannya biasanya menggunakan harimau yang menjadi pemenang dalam tradisi Sima Maesa, karena harimau tadi sudah kelelahan dan tidak memiliki banyak tenaga lagi. Bila tidak, ini menggunakan harimau yang berukuran lebih kecil. Uniknya, tradisi rampok macan menjadi tradisi yang bisa dilakukan oleh rakyat. Jadi tidak hanya keraton saja yang bisa menyelenggarakan. Rakyat juga boleh mengadakan tradisi rampok macan dengan metode yang lebih sederhana. Biasanya dilaksanakan ketika mereka berhasil menangkap harimau di hutan. Jadi, tradisi rampok macan tidak harus dilakukan setelah tradisi Sima Maesa. Setelah tahun 1860-an, tradisi Sima Maesa dan rampok macan mulai hilang dari pusat keraton. Namun kedua tradisi tadi masih bisa ditemukan di wilayah luar keraton yang biasanya dilaksanakan secara terpisah dalam skala yang lebih kecil. Di wilayah-wilayah tersebut mulai lebih difungsikan sebagai hiburan bagi para tamu, pengunjung, dan wisatawan Eropa. Tradisi Sima Maesa dan rampok macan ini diadakan secara rutin setiap tahun, dilaksanakan untuk memperingati hari besar keagamaan umat Islam, seperti menjelang Idul Fitri dan Tahun Baru Islam. Sebelum abad ke-19, tradisi Sima Maesa dan rampok macan sebenarnya sudah berkembang, tetapi memang belum menyimbolkan sebagai perlawanan kultural terhadap orang Eropa atau kolonialisme. Buat kamu nih yang masih penasaran tentang tradisi Sima Maesa dan rampok macan, bisa baca buku ini. Karena apa yang aku sampaikan tadi hanyalah sedikit dari isi buku tersebut ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak kamu sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya.